Hmm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya terdengar dengan jelas nggih, Ibu dan Bapak? Jelas Bu. Jelas Ibu. Benar, Ibu. Baik, alhamdulillah. Baik, kita ketemu di ruang Zoom nggih, Ibu dan Bapak. Kita mau mendiskusikan materi untuk pembekalan kompetensi fungsional perencana, jabatan fungsional perencana untuk ahli muda dan ahli madya untuk spesifik bidang sosial, gitu ya, teman-teman Ibu dan Bapak. Nah, kalau kita melihat kualifikasi perencana, jenjang perencana itu mulai dari pertama Ibu dan Bapak yang hari ini berada di ruangan ini mau menuju ke muda dan menuju ke madya. Secara logika, Ibu dan Bapak yang ada di ruangan ini sudah lolos dari GV pertama. Pada dasarnya nanti materi dari pertama muda maupun madya itu pada dasarnya materi sosialnya itu ya dari situ ke situ aja gitu, mana-mana ya. Hanya kemudian semakin tinggi levelnya, kedalaman analisisnya itu menjadi semakin tinggi, seperti itu saja. Nah, maka kemudian harus dipahami dalam waktu hanya 2 jam ini materi sosial, materi ekonomi juga sama ya, materi perencanaan juga sama. Itu luas sekali, banyak sekali yang harus disampaikan. Tapi kita hanya 2 jam, oleh karena itu kita harus apa namanya, harus pandai-pandai memilih. Nggak bisa milih ini yang itu nggak bisa, jadi harus dijelaskan semua. Oleh karena itu PPT ini, kalaupun ini seharusnya ini PPT sampai ke tempat teman-teman juga ya, karena untuk periode-periode yang sebelumnya saya juga menggunakan PPT yang sama, karena sebetulnya materinya ya sama saja. Nah, maka kemudian untuk muda dan madya, apa sebetulnya yang harus menjadi highlight bagi teman-teman? Masih berbasis pada kurikulum yang dimiliki oleh Bappenas. Ini yang sebelah kiri, kurikulum untuk muda, yang sebelah kanan ini kurikulum untuk madya. Kalau kita lihat modulnya, bidang kompetensi spesifik sosial ya, kemudian kalau kita lihat materinya, misalnya di muda itu ada stakeholder, ada prinsip dasar dan etika pendampingan, key performance indicators, ini key performance indicators harusnya. Kemudian fasilitasi. Dan yang di sebelah kanan, analisis sosial budaya, politik, studi kasus, kemudian perencanaan dan desain implementasi, ya. Nah, maka kita coba untuk menerjemahkan ini ke dalam konteks materi kita akan lebih terstruktur. Materi kali ini kita akan lihat dalam beberapa poin, ada 3 poin besar materi kita kali ini. Yang pertama materi tentang konsep dasar tentang perencanaan sosial gitu ya. Kemudian yang kedua, konsep-konsep yang berkaitan dengan metodologi, metode-metode namanya. Kalau metode-metode namanya metodologi yang biasanya digunakan ketika kita mendalami atau belajar tentang aspek sosial. Kemudian yang sebelah kanan adalah permasalahan-permasalahan sosial. Di sini di bullet point ini hanya sedikit, tapi sebetulnya permasalahan sosial ini akan banyak sekali Ibu dan Bapak, banyak banget. Dan satu materi saja kita mendiskusikan permasalahan sosial tentang kemiskinan misalnya, 2 jam itu belum tentu cukup. Oleh karena itu, mohon sekali kalau ini nanti materinya kemudian hanya berupa refreshing gitu ya. Oleh karena itu, saya berharap pertanyaan dari Ibu dan Bapak untuk mendalaminya. Baik, kita mulai dengan konsep dasar. Yang pertama tentang konsep dasar perencanaan sosial.
Apa bedanya perencanaan sosial dengan perencanaan ekonomi, dengan perencanaan tata ruang dan yang lainnya? Pada dasarnya perencanaan sosial itu tidak berbeda dengan perencanaan-perencanaan yang lain. Ya, kalau Ibu dan Bapak sudah mendapatkan materi perencanaan, yang namanya perencanaan itu singkatnya, simpelnya itu selalu dimulai dari mengidentifikasi, kalau di konsepnya Bryson namanya where you are, mengidentifikasi problematika yang dihadapi. Setelah itu menentukan mau dibawa kemana, permasalahan ini mau dibawa kemana. Tentunya masalah ini harus diselesaikan, dibawa kemana itu. Tetapi diselesaikan itu harus diidentifikasi. Apa buktinya dari saya? Maka di sana, kemudian kalau lingkupnya besar ada di dalam narasinya visi misi, tapi kalau lingkupnya kecil ada di goal dan objektif seperti itu. Nah, kemudian kalau sudah ketahuan masalahnya, sudah ketahuan mau dibawa kemana, pertanyaan berikutnya adalah how, bagaimana cara mencapainya itu, bagaimana caranya untuk mengatasi semua permasalahan yang muncul itu. Nah, yang membedakan perencanaan sosial dengan yang lain adalah bahwa yang kita rencanakan itu adalah permasalahan-permasalahan sosial. Yang akan kita atasi itu permasalahan-permasalahan sosial. Permasalahan sosial itu apa? Permasalahan sosial adalah sebuah permasalahan yang tidak berdiri sendiri, tidak berdiri sendiri. Ya, dia selalu bersifat lintas sektor, melintasi sektor. Coba aja kalau kita bicara tentang satu permasalahan sosial, kemiskinan. Nggak bisa kemiskinan itu, kita lihat kemiskinan itu sendiri. Tidak. Karena kemiskinan itu produk dari berbagai macam hal. Karena dia efek dari berbagai macam proses yang ada di bawahnya. Nah, bersifat berkarakter lintas sektor. Karena lintas sektor sudah pasti peran sosial itu multi stakeholder. Kalau permasalahan teknis, stakeholdernya mungkin lebih sedikit. Misalnya bangun jalan, gimana bangun jalan yang dibutuhkan ya satu aspek teknis itu aja. Bagaimana komposisi antara semen dan aspal dan batu dan seterusnya. Tetapi kalau permasalahan sosial bersifat multi stakeholder. Nah, karakter permasalahan sosial yang bersifat lintas sektor dan lintas stakeholder seperti itu menyebabkan perencanaan sosial itu memiliki paradigma tersendiri. Nah, paradigma perencanaan sosial dikenal dengan paradigma perencanaan pembangunan, tidak sekedar berhenti di pembangunan, tetapi pembangunan ya. Nah, kalau konsep pembangunan itu saja, itu melibatkan perubahan struktur, perubahan institusi, perubahan kelembagaan, maka kalau kita mengatakan pembangunan manusia, itu komponennya menjadi lebih banyak. Ya, perubahan perilaku termasuk di dalamnya. Nah, maka ketika kita mendiskusikan permasalahan sosial itu begitu kompleks, kita akan melihat sektor yang menjadi fokus dari permasalahan sosial itu menjadi sangat complicated. Di antaranya kita bisa menyebut ya, masalah kesejahteraan sosial, itu masalah kemiskinan misalnya. Masalah penyandang PMKS, penyandang permasalahan kesejahteraan sosial. Menyebut PMKS saja sudah ada 26. Mulai anak terlantar, orang tua terlantar, bekas penyandang narkoba, bekas narapidana, dan seterusnya. Termasuk PKS dan seterusnya. Kemudian aspek pendidikan, masalah pendidikan, juga permasalahan sosial. Masalah kesehatan, kependudukan, perumahan. Perumahan dalam hal ini bukan bangunan rumahnya ya Ibu dan Bapak, tetapi perumahan misalnya kawasan kumuh misalnya seperti itu. Jadi permasalahan sosial itu karakternya seperti itu. Nah, maka kemudian ini salah satu contoh, saya bisa memberikan contoh sebuah perencanaan sosial. Ya, contoh permasalahan sosial itu misalnya di suatu daerah derajat pendidikannya masih rendah, maka harus dicari kenapa kok derajat pendidikannya masih rendah, lebih rendah dari daerah-daerah yang lain. Maka kemudian kita juga harus mengidentifikasi di A itu apa saja isu strategis baik internal maupun eksternal yang melingkupi permasalahan-permasalahan pendidikan di
eh, daerah yang bersangkutan. Karena pendidikan tidak hanya semata-mata ditentukan oleh ada tidaknya guru, kurikulum, tetapi perilaku masyarakat itu juga sangat berpengaruh kepada pendidikan, baik keikutsertaan pendidikan maupun kemudian kualitasnya. Maka dalam perencanaan sosial pendidikan ini tujuannya apa? Ya meningkatkan derajat pendidikan tentunya. Nah, ketika kita ingin meningkatkan derajat pendidikan, kita kemudian membangun apa strateginya, apa programnya, apa kegiatan. Nah, di sini pentingnya bagi ibu dan bapak, ketika ibu dan bapak adalah para ASN, program dan kegiatan itu sudah dipandu oleh sebuah peraturan pemerintah yang lebih tinggi, teman-teman terkadang kehilangan arah pada saat menyusun program maupun kegiatan. Lupa apa mau diatasi, apa yang menjadi tujuan. Ini persoalan diimplementasi di lapangan, gitu ya. Oke, yang pertama tentang pengertian umum dan konteks dari sosial itu sendiri. Aspek kedua yang kita diskusikan adalah aspek yang bernama pengendalian, monitoring, dan evaluasi. Apa bedanya pengendalian, monitoring, dan evaluasi? Terus bagaimana cara melakukannya? Untuk memahami makna pengendalian, monitoring, dan evaluasi, mari kita lihat dalam sebuah proses bisnis kebijakan. Ketika ada sebuah kebijakan, ketika kebijakan itu dimunculkan, kalau kebijakan itu sudah ada, maka diimplementasikan. Kalau sudah diimplementasikan, akan keluar hasil kerjanya. Nah, hasil kerja ini nanti akan menjadi tindak lanjut untuk kebijakan yang berikutnya. Ini berputar gitu ya, Ibu dan Bapak. Nah, di dalam sebuah proses bisnis ini akan ada konsep-konsep pengendalian, monitoring, dan evaluasi yang terjadi. Satu, ketika kebijakan itu sudah disusun, sudah jadi misalnya ada kebijakan itu kan bisa berupa bisa berupa kegiatan, berupa apapun, nah apapun yang dilakukan oleh pemerintah dan bahkan yang tidak dilakukan oleh pemerintah, itu namanya tetap kebijakan. Kita ambil contoh misalnya kebijakan yang saat ini sedang hangat ya, kebijakan tentang MBG, makanan bergizi gratis. MBG. Ketika kebijakan itu jadi, bahkan sebelum diimplementasikan, itu seharusnya dilakukan evaluasi. Evaluasi itu apa? Evaluasi itu menilai setelah sebuah aktivitas itu jadi atau selesai. Ya, maka ketika kebijakan ini jadi, selesai, siap untuk diimplementasikan, itu artinya sebuah proses sudah jalan, sudah jadi, maka di sini ada evaluasi. Tapi yang dievaluasi belum hasilnya, melainkan yang dievaluasi yang itu adalah kebijakannya. Nah, kalau yang dinilai itu kebijakannya, apa saja yang dinilai? Ini saya ambil di slide berikut. Yang dinilai adalah desain kebijakannya. Apakah pembuat kebijakan sudah merumuskan permasalahannya secara tepat? Dalam kasus MBG misalnya, kita bertanya, apa sih masalahnya? Kok lalu keluar kebijakan MBG? Nah, kalau misalnya permasalahannya nggak tepat, taruh misalnya, oh MBG itu muncul karena masalah tingginya angka stunting. Terus keluarlah kebijakan MBG, maka muncul pertanyaan yang berikutnya, apakah kebijakan yang dipilih dapat diharapkan mengatasi masalah yang ada? Lah, kalau masalahnya stunting, anak-anak diberi makan, yang diberi makan anak sekolah PAUD, SD, SMP, SMA. Bisa apa mengurangi stunting? Ya nggak bisa, karena stunting itu secara kesehatan muncul pada saat ibu hamil dan anak sebelum usia 1 tahun. Lah, berarti ini kebijakan ini nggak cocok mengatasi stunting, kan gitu. Nah, kemudian yang berikutnya juga desain kebijakan itu sesuai nggak dengan konteks dan bisa dilaksanakan enggak. Misalnya,
pemberian MBG lagi. Anggarannya per anak 10.000. Mungkin Ibu dan Bapak uang 10.000 kalau di Jogja itu masih dapat lah. Nasi sama telur itu masih dapat. Minimal nasi pakai tahu itu masih dapat. Tapi kalau di Papua 10.000 dapat apa ya gitu. Gitu ya. Jadi itu tuh harus dievaluasi sebetulnya. Sebelum dijalan itu harus dievaluasi. Ditanya dulu itu. Untung aku bukan anggota dewan lah. Aku anggota dewan rewelku luar biasa lah. Jadi tanya terus ngomel terus gitu ya. Nah, itu harus ditanyakan. Evaluasi sebelum kebijakan dijalankan namanya adalah evaluasi kebijakan atau evaluasi ex ante. Maka nanti kalau ada pertanyaan yang menceritakan seperti itu, oh itu namanya evaluasi ex ante. Ingat-ingat kalau ada soal seperti itu. Nah, ketika kebijakan itu dievaluasi, sekaligus saat itu juga melakukan monitoring, mengecek, wah gak cocok, wah gak cocok. Kalau gak cocok, apa yang dilakukan? Harus dikembalikan kepada arah semula. Mengembalikan ke arah semula, inilah yang disebut sebagai pengendalian. Nah, jadi kalau misalnya targetnya MBG itu mengurangi stunting, loh kok desainnya buat anak SD, SMP, SD, SMP, SMA, loh gak cocok ini, jangan. Terus diarahkan kembali kalau mengurangi stunting harusnya yang dapat makanan tambahan adalah bayi di bawah 1 tahun dan ibu hamil yang dapat makanan, bukan mereka gitu. Nah itu artinya itu mengendalikan ya. Kendalian itu berlangsung terus untuk mengembalikan kepada arah semula dari target sasaran itu. Nah, kalau kebijakan sudah benar, desainnya sudah benar, kemudian kita melakukan apa? Implementasi. Nah, pada saat diimplementasikan, itu kemudian dimonitor. Yang paling keras yang kita paham adalah dimonitor. Apa yang dimonitor, Ibu dan Bapak? Mari kita lihat implementasi kebijakan. Apakah pelaksanaan kebijakan sudah sesuai dengan desainnya? Mekanismenya sudah sesuai belum? Prosedur tahapannya sudah sesuai belum? Alokasi sumber dayanya sudah sesuai belum? Nah, masih di MBG misalnya, di pelaksanaannya, katanya MBG bisa untuk meningkatkan keterlibatan UMKM. Sekarang pertanyaannya, yang bisa ikut dalam implementasi MBG siapa? Loh, persyaratannya itu loh harus punya CV. Mana ada UMKM cilik-cilik punya CV mau ngurus CV, kerepotan. Nggak bisa terlibat juga UMKM. Petani, apalagi susahnya Pak, gitu. Mekanismenya seperti apa? Lah, MBG masaknya di ibu kota kecamatan, didistribusikan ke sekolah-sekolah SD yang jaraknya 20 km. 20 km itu nggak seberapa kalau di Jawa ya teman-teman ya mungkin 2 jam nyampe 1 jam nyampe. Tapi kalau di luar Jawa pakai lewat laut pula, pas gelombangnya tinggi pula, wah malah gelombang pula duitnya gitu. Jadi itu semua dievaluasi seperti apa, bagaimana kejadiannya. Nah, pada saat evaluasi ini Ibu dan Bapak, teman-teman akan berhubungan dengan indikator kinerja. Monitoring ini, kalau monitoring itu yang indikator kinerjanya adalah berapa jumlah uang yang sudah terserap, wah bagus semua. Bagus semua karena duitnya habis, belikan telur semua misalnya, udah habis lah, terserap. Tapi ketika ditanya berapa anak yang dapat makanan, lebih lagi berapa anak yang dapat makanan layak makan, oh, lebih sempit lagi. Ya, berapa banyak anak yang dapat makanan layak dan bergizi betulan 10.000 minta bergizi. Ya, ayamnya makan silet maksudnya dapatnya itu cuma 1/3 telur itu. Ya. Nah, yang berikutnya juga apakah kelompok sasaran sudah memenuhi kriteria? Tadi saya matur kalau stunting itu ya gak
arek SD, SMP, SMA, apa mana arek SMA. SMA itu kadaluarsa untuk stunting. Seperti itu. Nah, kalau kemudian tidak on the track, maka dilakukan lagi kemudian pengendalian. Nah, setelah program dijalankan, setelah kebijakan dijalankan, kemudian keluar hasil kerjanya. Nah, di sini lebih kuat lagi itu tentang indikator kinerja. Setelah selesai, dievaluasi. Ternyata program MPG kemarin saya membaca di berita, wah, program MPG itu sukses. Apa kesuksesannya ini klaimnya negara ya? Kesuksesannya sudah memberi makan sekian ribu anak. Lah cuma memberi makan toh, makanya berapa banyak yang keracunan itu sama memberi makan sekian ribu anak, sekian anak keracunan, bukan dapat sehat malah dapat sakit pula gitu. Nah, kalau indikator cuma sampai di situ, ya nggak tahu bagaimana nanti cara pengendaliannya. Ya, makanya kemudian kalau pengendaliannya keliru dan tidak teridentifikasi secara baik, akhirnya apa program yang tidak berguna itu kemudian bisa jalan terus, dan jalan terus. Nah, evaluasi yang dilaksanakan ketika program sudah selesai namanya evaluasi ex post, evaluasi yang sudah selesai. Nah, hasil evaluasi ex post ini akan menjadi referensi kebijakan untuk diambil tindak lanjut. Kalau memang gak masuk akal, yo harusnya berhenti aja gitu ya. Dan kemudian akan menjadi kebijakan yang baru, berhenti saja atau jalan terus atau mana merevisinya. Jadi evaluasi yang di depan namanya evaluasi ex ante, evaluasi yang sudah selesai namanya evaluasi ex post, evaluasi yang dilakukan selama proses namanya monitoring, mengarahkan kembali tujuan dan sasaran kepada tujuan semula namanya pengendalian. Itu nggih, Ibu dan Bapak. Ini slide berikutnya ini cuma contoh saja. Dulu saya gunakan program pemulihan ekonomi nasional itu. Ini kalau teman-teman mau ke Madya, ke utama, misalnya ke perencana utama gitu ya. Teman-teman mau bikin eh, apa namanya dokumen perencanaan, topik yang bagus nih untuk diangkat. Apakah sebetulnya program pemulihan ekonomi nasional itu membawa hasil atau enggak sampai sekarang? Nah, enggak tahu saya, triliunan uang dikeluarkan. Oke, konsep yang berikutnya adalah analisis stakeholder. Apa itu analisis stakeholder, Ibu dan Bapak? Dan kenapa kita membutuhkan analisis stakeholder? Stakeholder itu adalah pihak-pihak yang terlibat di dalam sebuah sasaran atau di dalam sebuah tujuan atau dalam sebuah target. Itu yang terlibat itu siapa saja. Jadi kalau misalnya Ibu dan Bapak punya target untuk menurunkan jumlah penduduk miskin misalnya, kita harus bisa mengidentifikasi siapa saja yang terlibat ketika kita ingin menurunkan jumlah penduduk miskin. Apa hanya dinas sosial saja? Tidak. Menurunkan jumlah penduduk miskin untuk penduduk usia produktif, dibutuhkan semua sektor-sektor produktif. Mulai sektor pertanian, sektor perdagangan, sektor pariwisata, semua harusnya terlibat. Gitu ya. Nah, kenapa kita butuh analisis stakeholder? Karena dengan analisis stakeholder itu kita akan mengetahui bagaimana cara untuk berkomunikasi dan mendapat dukungan dari stakeholder atas sebuah kebijakan yang sudah pilih. Kenapa kita bisa mengetahui cara berkomunikasi? Karena dengan analisis stakeholder melakukan pengelompokan dan prioritas itu, Ibu dan Bapak akan bisa mengidentifikasi stakeholder ini siapa, posisinya ada di mana. Dengan kita mengetahui posisinya, maka kita akan tahu caranya berkomunikasi. Dengan tahu caranya berkomunikasi, teman-teman bisa mengegulkan apa yang teman-teman harapkan. Bagaimana cara mengelompokkannya? Cara mengelompokkannya, kita kelompokkan kepada dia kepentingannya apa dan dia powernya apa. Itu yang sering digunakan ya, power, greed, and interest. Nanti di slide berikutnya, Ibu dan Bapak. Nah, ketika kita tahu cara berkomunikasi,
cara untuk memenangkan dukungan, maka kalau kita paham dengan analisis stakeholder ya, kita memang membutuhkan dukungan berbagai stakeholder ketika kita mau menjalankan sebuah kebijakan. Yang kedua, ketika kita bisa menganalisis stakeholder, kita bisa menghindari kata kurangnya koordinasi, teman-teman. Mencapai keselarasan itu. Kalau selaras berarti berkoordinasi. Koordinasi itu nggak selalu harus berupa rapat koordinasi, Bu. Enggak sebetulnya. Jadi koordinasi itu halnya seperti ini. Ketika teman-teman membuat cross cutting, itu sebetulnya koordinasi, teman-teman. Ya, teman-teman, kalau saya mengatakan cross cutting harusnya semua sudah well informed ya dengan cross cutting itu ya. Jadi kalau teman-teman buat cross cutting itu sebetulnya itu sudah koordinasi. Kalau teman-teman di daerahnya atau di lembaganya sudah membuat apa namanya peta proses bisnis, berarti teman-teman itu sudah buat koordinasi sebetulnya. Cuma itu dijalankan atau enggak itu masalahnya. Yang berikutnya analisis stakeholder itu bukan hanya mengatasi konflik sih, tetapi mendeteksi konflik agar tidak terjadi konflik ya sejak dini, karena sejak dini jadi kita agar supaya tidak terjadi konflik. Nah, bagaimana cara melakukan analisis stakeholder? Ini teman-teman, ibu dan bapak yang di sebelah kiri ini contoh stakeholder yang terlibat. Misalnya ini kalau kita lihat ini bidang kesehatan nih, itu stakeholdernya segini banyak. Entah berapa puluh ini, 3, 6, 9, 12. Ada 12 stakeholder. Ya, ini bidang kesehatan ini. Jadi banyak sekali stakeholder yang bisa terlibat di dalam sebuah bidang itu. Nah, cara melakukan analisis stakeholder adalah dengan salah satunya, ini satu aja yang saya berikan teman-teman, untuk mengidentifikasi power dan interest-nya. Jadi pengaruh dan kepentingannya. Yang di atas ini adalah identifikasinya saja. Kalau orang itu pengaruh besar, tapi kepentingannya kecil. Biasanya yang pengaruhnya besar, kepentingannya kecil itu sopo yo. Biasanya itu seperti anggota dewan, pengaruhnya itu besar, tapi kepentingannya kecil. Misalnya kalau kita tanya anggota dewan itu kalau mau kita punya target penduduk miskin itu kepentingannya apa gitu. Secara jujur kemudian kepentingannya beliau seharusnya kepentingannya beliau besar ya. Tapi rasnya dunia politik itu yang dicari bukan itu. Dunia politik itu yang dicari adalah who get what. Kalau sudah who itu kepentingannya ya kepentingan yang lain bukan kepentingan bersama seperti itu. Nah, kalau kepentingannya kecil tapi pengaruh besar namanya ini, kalau besar sama besar namanya itu, kalau kecil dan besar namanya ini. Nah, ketika kita tahu mereka bermain apa, maka kita tahu bagaimana caranya berkomunikasi dengan mereka. Kalau terhadap key players, kita harus benar-benar mengelola mereka, benar-benar memberi informasi kepada mereka dengan sangat baik, benar-benar berkomunikasi dengan mereka dengan sangat baik, karena dia akan menentukan hidup dan matinya kebijakan yang ingin kita ambil. Tapi kalau sebaliknya, road ini ya biar ajalah ke apa-apa gitu ya. Nah, kalau kontestator, jadi seperti anggota dewan tadi, supaya dia mensupport apa yang menjadi tujuan kita, maka cara berkomunikasinya dengan mereka adalah di sini namanya keep satisfied. Maksudnya keep satisfied itu bukan berarti membuat mereka dilayani sepenuhnya tidak, tapi dilayani dalam artian sebagai pekerjaan mereka. Ya, diberikan informasi, diberikan pengertian, diberikan itu gitu. Sehingga kemudian dia bisa memberikan dukungan kepada kita gitu. Sedangkan orang yang menjadi subjek itu harus keep inform, artinya
orang yang menjadi subjek, masyarakat awam itu harus diberikan informasi yang jelas, ini sedang dalam tahap apa, ini harus bagaimana, dan seterusnya. Karena kalau tidak, pasti terjadi chaos, pasti terjadi hal yang sangat merugikan. Ya, contoh yang simpel kemarin ketika, bukan simpel sih, ini contoh besar ya, ketika terjadi tukang ojol ketabrak alutsista seperti itu kemudian pihak kepolisian itu benar-benar keep inform kepada masyarakat, ini sekarang tahapnya sudah di mana, apa saja yang sudah dilakukan, karena kalau bisa terjadi chaos yang luar biasa. Itu tentang analisis stakeholder, Ibu dan Bapak. Nah, yang berikutnya masih di konsep dasar adalah tentang modal sosial, Ibu dan Bapak. Ya, karena kita perspektif sosial, maka kemudian kita belajar tentang modal sosial. Namanya aja modal, gitu ya. Karena namanya modal, maka dia adalah sebuah kekayaan, tapi kekayaan sosial. Nah, kekayaan sosial itu yang seperti apa, Bu? Kekayaan sosial itu adalah, jadi modal sosial itu merupakan sebuah produk sebetulnya, bukan sebuah inisial yang memang sudah ada di situ, itu enggak, tapi sebuah produk dari apa? Produk dari interaksi manusia. Dan produk ini bukan produk negatif, ya. Produk interaksi manusia itu bisa positif, bisa negatif. Kalau misalnya teman berinteraksi dengan apa namanya, misalnya masuk ke dalam jaringan apa gitu ya, dalam grup apa, grup di media sosial misalnya seperti itu kan interaksi antar manusia juga ya, bisa menghasilkan produk positif, bisa menghasilkan produk negatif. Nah, ketika produknya itu negatif, itu nggak bisa disebut sebagai modal sosial. Tapi kalau produknya itu positif, maka dia bisa dikatakan sebagai modal sosial. Misalnya saja, dengan komunikasi Anda di media sosial itu, maka ketika misalnya di suatu daerah ada tiba-tiba ada bencana, ada kekeringan, dengan cepat orang kemudian, di sana ada bencana, yuk kita butuh bantuan ini, yang bantu pakaian, bantu pakaian, yang bisa bantu uang, yang bisa bantu makanan, makanan, kalau enggak bantu tenaga dan seterusnya. Ya, sehingga produk positif itu bisa berwujud seperti itu tadi, bisa juga tidak berwujud. Kalau tidak berwujud untuk kayak apa, Bu? Ya ide-ide, informasi-informasi itu kan sebetulnya produk positif ya, teman-teman ya. Ide-ide, informasi-informasi itu. Kalau teman-teman punya teman banyak yang temannya itu pinter masak, kemudian masak, saya bicara masak padahal ya gak iso. Jadi kalau teman-teman berteman dengan teman-teman yang pinter masak misalnya, teman-teman kemudian tiba-tiba saja karena sering guna, jadi ya kemudian muncul ide-ide inovatif yang kemudian dia akan berguna untuk masa depan. Ya. Nah, sebuah modal sosial itu tidak bisa berdiri sendiri oleh satu orang. Namanya aja sosial. Tadi sudah dikata-kata tadi sosial itu apa? Multi stakeholder, ya. Pengertiannya multi stakeholder. Maka itu di dalam modal sosial, tiga komponen penting dari modal sosial, Ibu dan Bapak. Yang pertama adalah social trust. Trust, kepercayaan. Harus ada kepercayaan yang pertama. Modal sosial tidak tumbuh kalau di dalam kelompok itu tidak ada rasa saling percaya. Teman-teman mau bangun sebuah lingkungan, gak saling percaya, gak jadi-jadi. Yang pertama itu adanya trust. Di kampung misalnya, kita mau bikin gerakan ini itu. Siapa sing inisiasi? Oh, Pak Kae gitu. Wah, Pak itu, wah, sosok percaya sama Pak itu, nggak jadi itu modal sosialnya. Tapi misalnya, oh siapa yang ini? Oh itu loh Pak Badu. Oh nah, Pak Badu itu orangnya jujur kayak gini. Nah, jadilah itu modal sosial jalan. Nah, kapan trust itu
muncul. Lalu muncullah variabel kedua dari modal sosial, yaitu moral standar, ya, nilai-nilai yang sama. Jadi orang yang berada di dalam modal sosial, yang punya modal sosial yang sama, value-nya itu sama, Ibu dan Bapak. Value-nya ya, value-nya sama, nilai yang dianutnya itu sama. Kalau value-nya beda, susah membangun trust. Ya, kalau satu value-nya itu yang penting keuntungan duit gitu. Yang satunya sudahlah, yang penting kita itu diridhoi sama yang bikin hidup gitu. Nah ini nggak bisa orang dua ini suruh gabung. Karena yang satu maunya begini, yang satu maunya begitu. Nah, ketika dua itu terbangun, maka akan terbangun apa yang kita sebut sebagai network, apa yang kita sebut sebagai jaringan gitu. Nah, jaringan itulah yang kemudian menciptakan ide-ide tadi, yang menciptakan berbagai macam produk tadi itu jaringan itu. Jadi basisnya itu trust dan value yang sama, kemudian menciptakan network. Nah, network itulah kemudian yang akan menghasilkan produk-produk itu, Ibu dan Bapak. Nah, dengan tiga karakter modal sosial itu, Bapak akan nemu bahwa di dalam modal sosial itu ada jenisnya. Nah, jenisnya itu lingkupan gitu ya. Jadi modal sosial yang disebut bound misalnya, itu basis standarnya atau basis value-nya itu kecil, masih kecil. Jadi ada ikatan yang kuat itu kecil gitu. Misalnya di sini dicontohkan family gitu, close friend gitu. Orang-orang yang berada pada culture dan ethnicity yang sama gitu. Itu namanya bond. Ini tapi bukan berarti ini kecil ya Ibu dan Bapak. Lingkupnya bukan berarti ini lingkupnya lokal gitu, enggak juga. Contoh aja yang paling sederhana. Kalau Ibu dan Bapak misalnya dari Indonesia pergi ke luar negeri, begitu ketemu sesama orang Indonesia itu, wah kemudian jadi temen gitu. Padahal ya ketemunya ya mungkin satu kali itu gitu ya. Terus nantinya dia akan menjadi teman yang baik begitu. Hanya karena gara-gara akrab waktu di luar negeri. Karena value-nya sama, sesama orang Indonesia seperti itu. Nah, kalau sudah lebih luas dari itu, bukan ethnicity lagi, tetapi eh, value-nya sudah menjadi tinggi. Misalnya saja value-nya adalah value yang sama itu adalah value-value tentang etika kedokteran misalnya, maka di sana akan terbangun modal sosial yang itu sudah pasti lintas culture, lintas ethnicity, tapi value-nya lebih lebih luas lagi. Ya, value-nya itu sudah mulai ke human seperti itu. Nah, maka ini nama modal sosialnya itu disebut sebagai bridges gitu. Nah, maka di sana teman-teman namanya ya contohnya, nah contoh dari modal sosial bridges itu, karena itu namanya jaringan, itu adalah apa yang kita temukan asosiasi dan asosiasi. Jadi ada asosiasi dokter dan asosiasi apoteker misalnya berjalan bersama-sama. Kemudian yang lebih luas lagi, kalau sudah sampai linkage, sampai network network yang paling tinggi itu sudah melewati semuanya. Jadi basisnya sudah menjadi luas, ya. Dan ini sudah tidak memandang lagi tentang profesi, bisa dari mana saja teman-teman, Ibu dan Bapak. Jadi kalau Ibu dan Bapak sekarang ada yang eh, di Jogja ya, ini fenomena di Jogja, saya nggak tahu di kota lainnya. Fenomena di Jogja itu yang mula-mula lihat banyak orang kok orang seneng lari ya sekarang. Malam-malam ada orang lari. Ternyata kemudian di Jogja ini banyak sekali komunitas lari, Ibu dan Bapak. Komunitas lari itu lintas generasi, lintas profesi, lintas karir, lintas macam-macam tuh. Nah, di situ kita sudah linkage dan itu kemudian sosial capitalnya juga menjadi sangat kuat seperti itu.
itu tentang societal. Ya, itu materi yang pertama, Ibu dan Bapak. Materi kedua, materi yang berkaitan dengan metodologi. Tadi kita melihat di dalam em, apa namanya kurikulum materi itu yang pertama tentang pendampingan atau pemberdayaan. Apa sih pendampingan atau pemberdayaan? Pendampingan atau pemberdayaan itu adalah cara kita, karena kita berkaitan dengan sosial ya Ibu dan Bapak ya, em, mendampingi itu menemani dan memberdayakan kelompok masyarakat yang rentan pastinya. Ya kalau sudah kuat ya nggak perlu didampingi gitu ya. Jadi masyarakatnya kan yang kita dampingi. Nah, prinsip dari pendampingan itu apa? Walaupun dia rentan, di dalam prinsip pendampingan itu harus menekankan pada partisipasi. Kenapa? Karena ini sosial. Sosial itu nggak bakalan jalan kalau tanpa partisipasi. Karena selesai pendampingan nanti, ibu dan bapak harus meninggalkan mereka agar mereka itu menjadi mandiri. Jadi konsep dari pendampingan itu adalah membuat kelompok yang tidak berdaya ini menjadi berdaya dan mandiri. Dalam artian mandiri itu kalau sudah kita tinggalkan, dia kemudian bisa running sendiri. Maka partisipatif yang pertama harus mengikut sertakan perlibatan seluruh elemen masyarakat. Yang kedua, terpadu. Ya, memadukan potensi yang dimiliki oleh masyarakat. Jadi tidak menggunakan hal yang berasal dari luar, tetapi apa yang ada di dalam masyarakat. Apa yang di dalam masyarakat. Kemudian inklusif itu, kalau partisipatif itu lebih kepada bagaimana partisipasinya. Kalau inklusif itu semua kelompok harus ikut terlibat. Nah, ini konsepnya enabling. Enabling itu memampukan dan membisakan. Nggak hanya sekedar memampukan dan membisakan, tetapi juga buat mereka itu mandiri. Maka di dalam konsep pendampingan ada, nanti kita akan bertemu dengan exit strategi. Bagaimana kita keluar dari pendampingan itu agar supaya masyarakat itu kemudian bisa mandiri. Dan sifatnya kemudian juga egaliter, harus egaliter. Egaliter itu sama gitu loh posisinya ibu dan bapak, seperti kalau ibu dan bapak orang Jawa Timur tuh antara satu orang dengan orang yang lain itu egaliter sekali ya di Jawa Timur. Saya orang Jawa Timur sehingga rasa egaliter itu kuat sekali gitu ya. Nah, jadi itu sih pendampingan. Seorang perencana sosial harus paham tentang ini. Karena sebetulnya seorang perencana itu bukan orang yang duduk di belakang meja, tetapi teman-teman itu harus berada di lapangan. Karena permasalahan sosial itu nggak bisa hanya dilihat dari data, tetapi bisa dirasakan di dalam masyarakat. Ya, jadi prinsip dari pendampingan adalah pemberdayaan, memampukan. Kalau pendampingan dan pemberdayaan itu memampukan, enabling, egaliter, ada metode lagi yang harus dikuasai oleh seorang perencana sosial, yaitu konsep tentang fasilitasi, mengarahkan. Apa bedanya fasilitasi dengan pendampingan? Kalau difasilitasi, ibu dan bapak bisa saling belajar dan mengajar. Tetapi kalau di pendampingan tidak, di pendampingan ibu dan bapak tuh harus lebih pandai, harus lebih mampu daripada didampingi, harus lebih kokoh daripada yang didampingi. Kalau difasilitasi itu tidak, ibu dan bapak nggak tahu pun nggak apa-apa. Ya, nah keterbukaan sama, kekeluargaan sama gitu ya. Dari apa yang mereka punya juga sama. Karena pada dasarnya ketika kita berkomunikasi dengan masyarakat itu akan jauh lebih mudah buat kita berkomunikasi dengan mereka, baik untuk fasilitasi maupun pendampingan maupun apapun, kalau kita menggunakan bahasa atau menggunakan apa yang mereka miliki. Soal bahasa saja, Ibu dan Bapak.
Kalau kita menggunakan bahasa yang dikuasai oleh masyarakat setempat, itu jauh lebih mudah bagi kita untuk diterima oleh masyarakat setempat. Ya, maka sekarang kita sudah bisa melihat perbedaan antara pendamping dan fasilitator. Kalau pendamping tugasnya mengempower, enabler sehingga mereka mandiri. Jadi tadinya itu tidak berdaya dan kita punya keberdayaan mendampingi agar menjadi berdaya dan kemudian mandiri dan kita siap meninggalkan. Kalau fasilitasi tidak. Bahkan ketika kita nggak tahu, kita bisa melakukan fasilitasi. Ini yang di sebelah kanan ini, fungsi-fungsi fasilitator itu bisa macam-macam. Kalau aku tahu dan kamu tahu, maka fasilitator bisa menjadi moderator. Kalau aku tidak tahu dan kamu tahu, oh nggak masalah. Jadi yang fasilitasi itu lebih tahu daripada aku yang memfasilitasi. Nggak masalah, aku jadi motivator aja. Gimana Pak? Ini gimana Pak? Ini gimana gitu. Aku tahu, kamu tidak tahu, maka saya kasih tahu. Ya, jadi fasilitatornya jadi narasumber. Tapi kalau sama-sama nggak tahu, mari kita cari tahu bersama-sama, maka kita jadi mediator untuk mencari tahu bersama-sama. Jadi beda sekali. Kalau pendampingan tadi, fungsinya pendamping adalah dia harus tahu, dia harus menguasai, dia harus bisa, dan mengenabler dan mengpower, sedangkan di sini bisa berfungsi lebih bermacam-macam. Itu metode yang kedua. Yang berikutnya, Ibu dan Bapak, tentang apa ya? Oh, contoh soal nongol di sini. Ntar aja contoh soalnya di bawah aja. Metode yang lain ada kok di bawah, ada contoh soalnya Pak Ibu dan Bapak. Metode yang berikutnya adalah rapid rural appraisal dan participatory rural appraisal. Ingat ya Ibu dan Bapak. Ini di soal ini suka menjebak nih soalnya. Rapid rural appraisal. Terus kita singkatannya RRA. Terus kemudian sama soalnya dibalik. Rural Rapid Appraisal gitu. Yang mana ya? RRA-nya sudah RRA ini sama ini gitu. Kemudian diganti lagi Rapid Refreshment Appraisal. Nah, yang mana ini ya? Rapid Rural Appraisal. Apa itu Rapid Rural Appraisal? Ya tulisannya panjang sekali ini supaya teman-teman kemudian belajar lebih banyak. Tapi Rapid Rural Appraisal itu intinya adalah teknik untuk mengumpulkan data partisipatif. Kenapa kita penting mengumpulkan data secara partisipatif? Nah, yang kita openi, yang kita kelola, yang kita manage adalah persoalan sosial. Persoalan sosial itu nggak bisa kita nyari data kok kemudian datang wawancara terus tanya, Pak Muhammad Nur, sampean punya masalah apa? Masalah Anda satu, ini, dua, itu. Nggak bisa. Ya, kita perlu metode untuk mengumpulkan data secara sangat benar itu dengan cara yang benar. Nah, jadi eh, rapid rural appraisal ini bisa menggunakan teknik macam-macam. Satu, observasi partisipatif. Observasi partisipatif itu gimana? Kita itu mengobservasi tapi kita berpartisipasi. Contoh Ibu dan Bapak, saya kemudian melakukan observasi partisipatif. Di mana itu? Misalnya saja saya mau menggali data tentang kenapa sih penduduk di daerah ini kok miskin gitu. Lalu saya mau mencari informasi mengenai sebetulnya sumber pendapatan mereka. Maka saya ikut dengan aktivitas mereka. Misalnya mereka menambang pasir di sungai misalnya seperti itu. Ya udah saya ikut activity itu menambang pasir di sungai sambil mengobservasi secara partisipatif saya ikut serta kegiatan. Biasanya sih kalau saya nggak sampai seperti itu ya. Kalau observasi partisipatif itu biasanya yang saya ikuti itu misalnya musrenbang level
RT RW misalnya seperti itu. Nah, saya ikut musrenbangnya, ikutan musrenbang itu sambil mengawasi, sambil mengamati dan sambil mencari data. Wawancara terstruktur, kalau terstruktur itu pertanyaannya sudah sangat jelas seperti itu. Tapi kalau di ilmu sosial, wawancara terstruktur itu lemah sekali. Baik itu wawancara itu tidak terstruktur, tapi kita sudah punya modalnya gitu ya. Diskusi kelompok FGD, pemetaan partisipatif maupun observasi langsung. Nah, rapid rural appraisal ini ketika kita melakukan semua itu kita melibatkan masyarakat itu. Itu rapid rural appraisal, Ibu dan Bapak. Nah, apa bedanya rapid rural appraisal dengan participatory rural appraisal? Ini PRA. Nah, kalau rapid rural appraisal itu collecting data. Kata kuncinya rapid rural appraisal itu sama dengan mengumpulkan data. Kalau participatory rural appraisal itu melibatkan masyarakat di dalam mendesain atau mengembangkan sebuah aktivitas atau sebuah kebijakan yang melibatkan mereka dan untuk kepentingan mereka. Itu. Jadi makanya mereka berpartisipasi. Dua-duanya ini berhubungan dengan kata partisipasi. Tapi kalau rapid rural appraisal itu berkaitan dengan data collecting. Kalau participatory rural appraisal itu berkaitan dengan desain atau mendesain sebuah activity, Ibu dan Bapak. Ya, dua metode ini sangat terkenal sekali di eh, paradigma sosial karena memang paradigma sosial itu nih yang Pak Chambers ini yang inisiasi ya Ibu dan Bapak ya. Memang inisiasinya sudah lawas tuh tahun 90-an gitu ya. Nah, sangat dibutuhkan sekali PRA maupun RRA itu untuk baik untuk data collecting maupun untuk eh, desain program. Maka Ibu dan Bapak bisa membayangkan kalau rapid rural appraisal itu cara mengumpulkan data dan participatory rural appraisal itu mendesain sebuah kegiatan, maka gampangannya di dalam participatory rural appraisal itu ada rapid rural appraisal. Bisa jadi ada rapid rural appraisal. Kata kuncinya rapid rural appraisal itu melibatkan partisipasi supaya cepat dan akurat datanya. Cepat, namanya aja rapid, cepat. Itu ya, Ibu dan Bapak, metodologi yang ke berikutnya. Metodologi yang terakhir yang bisa kita diskusikan adalah performance indicators. Ini cuma segini aja Ibu Bapak, tapi tak cerita no kabeh wis ya. Apa performance indicator? Indikator kinerja itu apa? Indikator kinerja. Indikator itu adalah alat untuk mengukur. Mengukur apa? Mengukur kinerja. Bukan mengukur kerja, tapi mengukur kinerja. Maka kalau saya kasih contoh, misalnya jumlah dokumen itu performance indicator atau bukan Ibu dan Bapak? Bukan. 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 Nah, bukan ya, karena jumlah dokumen itu tidak menunjukkan kinerja. Bukan. Izin, Bu. Siap. Tapi di kasus saya, misalnya ini mungkin saya kurang paham ya. Saya kebetulan perencana yang ditugaskan mendapat tugas tambahan sebagai ketua tim umum PTSP, umum dan PTSP. Jadi kinerja teman-teman yang di tempat saya itu adalah jumlah dokumen justru, Bu. Berapa jumlah dokumen masuk, berapa jumlah dokumen keluar, nah begitu ini gimana Bu? Inilah kinerja mereka kira-kira. Tapi ya tentu saja mungkin dalam konteks sosial mungkin beda Bu. Mau sosial mau yang lain ini bisa kita pakai semua ya.
Azizah ya Bu Azizah. Jadi kita diskusi tentang definisi indikator kinerja dulu. Mau aspek sosial, mau aspek yang lain sama. Eh, indikator kinerja itu bukti kerja, bukti kinerja gitu. Kalau jumlah dokumen itu apakah itu bisa menjadi bukti kerja? Tidak. Tidak. Jadi kenapa jumlah dokumen itu tidak bisa menjadi bukti kerja Ibu dan Bapak? Nanti Ibu dan Bapak akan tersesat pikir ketika seperti ini. Ini saya kasih contoh ya. Ibu dan Bapak bayangkan sambil menulis kalau mau menulis ya. Misalnya saja saya kegiatan ya, ada kegiatan bangun apa namanya memperbaiki jalan kampung gitu. Misalnya seperti itu ya, memperbaiki jalan kampung sepanjang 10 kilometer. Inputnya inputnya itu tak tahu biar aku gak lali 100 juta. Indikatornya satu dokumen. Jumlah dokumen satu dokumen. Terus ada kegiatan yang lain, lomba makan kerupuk 17-an gitu. Ya biayanya itu 1 juta aja cukup, cuma lomba makan kerupuk 17-an, saat kelurahan itu 1 juta ikan kerupuk sama talinya itu kan sudah dapat banyak sekali toh. Itu apalagi talinya bisa dipakai berkali-kali begitu. Ini nanti indikator kitanya juga satu dokumen. Ini kalau kita baca Ibu dan Bapak, ini bikin perkara ini. Siapa ini yang menyelenggarakan kegiatan apa apa perbaikan jalan ini? PU. Sing 17-an siapa ini? Sekda. Biasanya yang 17-an ini kan Sekda yang tanggung jawab ya. Maka ini yang membaca begini. Ini bagaimana ini? PU ini kerjanya gimana ini? Satu dokumen harganya 100 juta. Padahal Sekda satu dokumen cuma 1 juta. Maka kalau dokumen yang kita pakai sebagai ukuran ini bisa-bisa nanti kegiatannya kabupaten sampean itu lomba makan kerupuk terus nanti. Itu kalau dokumen. Itu yang pertama. Yang kedua, misalnya saja target kita itu menurunkan angka gizi buruk. Taruh seperti itu ya. Kemudian ada kegiatan. Nah, kegiatannya indikatornya jumlah dokumen. Ternyata pas dilihat, kok angka gizi buruknya nggak turun ya? Pas ditanya, kenapa angka gizi buruknya kok nggak turun? Kegiatannya apa? Ini kegiatan. Loh, capaiannya gimana? Sudah 100% semua. Bagaimana Anda mau menjawab kenapa nggak turun? Nggak bisa, jumlah dokumen itu bukan indikator. Apalagi, apalagi kalau itu adalah jumlah kegiatan. Sing tak sebut itu ono nanggone Permen 900. Di indikator sub kegiatan, lo jumlah kegiatan. Itu bukan indikator kerja, itu indikator kinerja yang sesat pikir. Ya, teman-teman. Jumlah dokumen, jumlah kegiatan itu memenuhi spesifik, memang spesifik. Tetapi tidak memenuhi kualifikasi S yang lain, strengthen. Jadi spesifik dan strengthen artinya apa? Strengthen itu selain spesifik, dia itu juga mencakup fenomena yang luas. Jadi ketika kita menyebut sebuah indikator, misalnya saja angka partisipasi sekolah, itu hanya satu angka partisipasi sekolah, itu melibatkan begitu banyak loh teman-teman, Ibu dan Bapak. Banyak sekali yang kita libatkan. Mulai dari bagaimana sistem belajar mengajarnya, bagaimana kinerja gurunya, bagaimana fasilitas di sekolahnya, bagaimana anak-anaknya, bagaimana dorongan orang tua, bagaimana ketersediaan infrastruktur. Banyak sekali satu hal. Tapi kalau cuma jumlah dokumen, gak ada strengthen-nya. Padahal indikator kinerja itu harus memenuhi kualifikasi S. S itu nggak hanya spesifik, tetapi juga strength. Ya, jadi meliputi banyak sekali variabel di dalamnya. Kemudian yang kedua, kunci dari indikator
kerja adalah measurable. Jadi jumlah dokumen measurable, bisa dihitung. Tetapi itu kan bukan prestasi kerja gitu. Measurable di sini, loh ada banyak Bu barang-barang yang nggak bisa di-measure, nggak bisa diukur. Tapi kita harus mengukurnya. Iya, banyak sekali. Misalnya saja, kenyang. Kenyang itu indikator kinerja yang bagus loh Ibu dan Bapak. Itu juga bagus banget untuk dipakai. Tapi mengukur kenyang itu kan sulit ya. Mengukur kenyang itu sulit. Jadi mencari indikator kerja kenyang itu sulit gitu ya. Apalagi kalau Ibu dan Bapak sudah berhubungan dengan hal-hal yang berkaitan dengan aspek kerukunan umat beragama, politik, barang itu nanti kalau harus measurable itu susah sekali. Yang ketiga, karakter indikator kerja itu adalah achievable. Maksudnya, menetapkan target kinerja itu ya nggak boleh kebesaran, nggak boleh kekecilan. Kapan sebuah indikator kinerja itu kebesaran? Ya, kalau misalnya targetnya itu jauh lebih tinggi daripada yang sekarang dicapai, terus gak masuk akal, itu namanya kebesaran. Misal, contoh, rata-rata lama sekolah baru 5 tahun. Tapi kemudian ditargetkan tahun depan menjadi 7 tahun. Lah, susah sekali menaikkan 0,2 aja setahun belum tentu dapat. Ini setahun mau menaikkan 2 poin. Ya, berat sekali. Atau kekecilan. Kekecilan itu misalnya apa? Saya sering nemu PAD tahun ini realisasinya sudah 125 miliar. Ternyata tahun depan ditargetkan hanya 110 miliar. Pas saya tanya, kenapa ini targetnya kok lebih rendah daripada realisasi tahun kemarin? Iya Bu, itu di dokumen perencanaannya memang segitu. Loh, lah dokumen perencanaan lah mesti dievaluasi, Tare. Ini realisasinya loh sudah ada. Lah kok bentar lebih rendah daripada realisasi tahun sebelumnya. Itu kan namanya kemudian gak memenuhi kualifikasi A-nya indikator kinerja lah gitu ya. Izin Ibu, Dalam mohon Bu izin. Ana. Mumpung apa namanya, Itu. saya tertarik ini Bu, apa namanya, yang tertarik masalah tadi indikator kinerja tadi ya Bu ya. Oke. Kalau apa, kalau buku bukan indikator kinerja, mungkin kita tuh bisa membedakan kayak gini. Itu indikator kegiatan, apa indikator subkegiatan, apa indikator program kayak gitu Pak ya. Kalau indikator memang indikator kegiatan, mungkin itu adalah output keluarnya. Tapi kalau indikator program mungkin adalah outcome-nya kayak gitu. Tetapi kami dalam menyusun contoh nih Bu, ada kegiatan penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah. Itu kan otomatis kita nyusun kayak DPA, RKA kayak gitu Bu ya. Itu tuh outputnya adalah dokumen Bu. Mohon arahannya Bu, mohon ininya. Berarti itu apa termasuk apa ya Bu ya? Termasuk apa namanya? Apalah itu berarti termasuk kalau bukan indikator apa Bu? Karena kan di 900 itu juga ada indikator kayak itu kan memang indikator yang itunya nggak ada, cuma indikator kalau nggak salah indikator kegiatan bukan itu. Terima kasih Bu. Bu Ana bisa dicontohkan kegiatan apa, kemudian indikatornya seperti apa? Oke, siap. Kalau kami itu kan ada apa namanya penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah kayak gitu kan. Oke, Itu masuk programnya program pemerintahan umum kayak di sekretariatan dan kayak gitu Bu ya. oke, Hmm. Kemudian Bu, izin Bu, yang ini kan ada namanya programnya program penunjang urusan pemerintah daerah. Nah, itu mungkin indikatornya memang berbentuknya mungkin outcome ya Bu ya. Tetapi kalau yang kayak di kegiatannya perencanaan penganggaran dan evaluasi. Kemudian di sub kegiatannya adalah penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah kayak itu Ibu. Mohon izin, itu indikatornya di kami nyusunnya targetnya itu satuannya adalah dokumen kayak itu, kayak penyusunan dokumen perencanaan satu dokumen kayak gitu. ya. Nah itu kalau bukan indikator apa ya Bu? Output apa hasil itu definisinya apa jadinya? Nah, terima kasih. Begini Bu, jadi itu yang pertama
penunjang penunjang urusan itu, program penunjang urusan penunjang itu kan program rutin ya Bu. Itu kan isinya program rutin, Rutin, termasuk Ibu. rutin toh, Rutin. termasuk bayar gaji, termasuk menyusun dokumen perencanaan, termasuk itu kan program rutin ya. Iya. Nah, di dalam konsep kita, di konsep performance indicator, yang rutin itu tidak perlu indikator. Kalau Ibu mau indikator kegiatan, membayar gaji pegawai, terus indikator kinerjanya apa? Indikatornya gini, Bu, jumlah pegawai yang dibayar kayak gitu. Nah, sekarang saya tanya, Siswa, jumlah ASN. ya, sekarang saya tanya, emang ada pegawai yang nggak dibayar, Bu? Iya. Ya, itu. Jadi itu bukan indikator. Itu bukan indikator, karena Ya. pekerjaan rutin itu nggak perlu indikator, Bu. Pekerjaan rutin itu nggak butuh indikator. Pada dasarnya pekerjaan rutin itu tidak perlu indikator, gitu. Nah, makanya kita kesulitan mencari indikator kinerjanya, karena memang itu rutin aja, pekerjaan udah rutin, bayar gaji. Emangnya kemudian kalau gajinya nggak dibayar, pegawainya nggak ngamuk gitu. Itu kan sudah rutin. Itu yang pertama jawaban saya. Yang Oke. kedua, Siap. di RPJMD Ibu, di bab 3, dulu bab 3 namanya, sekarang udah di bab 2 ya. Ketika kita menghitung kapasitas fiskal, itu hal-hal yang bersifat rutin itu Bu, itu sudah dipotong di situ. Jadi pendapatan dan lain-lain udah dikurangi. Pengeluaran rutin, baru kita ketemu kapasitas fiskal. Yang kita rencanakan itu sebetulnya kapasitas fiskal, tidak termasuk yang rutin saja nih. Memang Bu Ana, saya paham bahwa teman-teman di daerah, saya nggak tahu Bu Ana ini dari pusat, Dari bahwa daerah, Ibu. dari daerah. Nah, maka itu kesulitan teman-teman di daerah adalah logika antara peraturan satu dengan peraturan yang lain itu nggak saling kesenambungan, tapi malah saling bertentangan. Di 86, rutin itu sudah keluar. Tapi begitu turun ke Permendagri 900, keluar semua itu. Ya, Rutin itu sampai masuk kegiatannya, suruh ngisi semua. Akhirnya kemudian apa yang terjadi? Ya udahlah di situ kegiatan, isi aja berapa kegiatan. Itu dokumen, isi aja berapa jumlah dokumen. Begitupun nggak dimarahi kok. Oh iya karena yang bikinnya nggak pakai pinter, Bu. Masalahnya. Iya, acuan kami kan yang 900 itu, Bu, Permendagri apa sih 900 edaran itu. Betul. Jadi Terus begitu ya, Bu izin Ana Bu ya. nanya satu lagi, Bu. Nah, Oke. saya kan di Balitbangda nih, Bu ya. Oke. Nah, di Balitbangda tuh ada program namanya program riset dan inovasi. Ya, Oke. di dalam riset itu ada sub kegiatannya penyusunan kebijakan berbasis hasil riset, kayak biasa. Kemudian ada namanya penyusunan naskah akademis, Bu, dan Oke. kajian lah, kayak gitu. Itu juga, Bu, indikator berapa naskah akademis yang di apa namanya yang dikeluarkan otomatis kan tiga dokumen NA kan kayak gitu, Bu. Berarti itu salah lagi ya, Bu ya. Oke, Bu. Jadi kalau Ibu Padahal itu menyusun, nurun di ini, Bu ya. Itu kan kalau indikator itu kami turunan dari 900 itu ya. iya, iya Bu. Tapi saya sambil ketawa, saya mau bilang proses bisnisnya eh, 900 itu kalau dicermati satu-satu, ya maaf saya tidak sempat mencermati ya, karena itu totalnya hampir 3.000 halaman, mencermati satu-satu, aku kurang kerja sama gimana. Ada banyak yang proses bisnisnya itu nggak jelas, Bu. Nggak sama Ya. proses bisnisnya. Jadi proses bisnisnya nggak jelas, nanti jatuhnya ke program, ke kegiatan, urut-urutannya itu menjadi tidak jelas juga. Kalau misalnya NA, Ibu NA itu sebetulnya bukan jumlah dokumen NA. Itu yang output sub kegiatannya, Bu. Tapi mungkin yang programnya yang riset dan inovasi mungkin beda indikatornya. Oke, makanya NA, NA itu kan sebelum kebijakan itu menjadi menjadi kebijakan kan Bu, itu kan dokumen kajian, semacam dokumen kajian seperti itu toh. Nah, Nah, kalau NA kemudian
Ibu harus dari dalam NA itu, Ibu bisa menghasilkan apa? Berapa banyak rekomendasi kebijakan yang relevan dari NA itu. NA itu kan hasilnya rekomendasi kebijakan, tuh, Bu. Kalau masalahnya seperti ini, isu sosialnya ini, isu regulasinya ini, isu ekonominya ini, maka kemudian rekomendasinya satu, polisinya begini, dua, polisinya bisa begini, bisa begini, bisa begini. Jadi bukan jumlah NA-nya, tapi jumlah rekomendasi, alternatif rekomendasi yang direkomendasikan itu apa. Sehingga itu nanti kalau ke atas lagi, itu bisa menjadi jumlah rekomendasi dari NA itu yang bisa menjadi atau yang kebijakan ya, dijadikan dasar kebijakan. kebijakan gitu, Bu. Jadi urutannya jadi enak gitu, Bu Ana ya. Iya, Ibu. Terima kasih. Ya. Kemudian saya balik lagi ke SMART. T-nya baru kita diskusikan T sekarang. Time bounded itu semua indikator kinerja itu berbasis pada waktu. Kalau menetapkan indikator kinerja pasti timingnya ini kapan sampai kapan. Makanya dalam dokumen perencanaan kan pasti ada tahun ini targetnya berapa, tahun berikutnya targetnya berapa, dan seterusnya. Satu lagi, menambahkan performance indicator selain SMART, saya biasanya menambahkan satu lagi, C, continuously improve, ya, meningkat, setiap tahun meningkat gitu, atau menjadi lebih baik. Jadi ya jangan meningkat, menetapkan sama aja seperti itu. Pas ditanya kenapa kok sama, takut Bu nanti nggak tercapai. Loh ya jangan begitu. Bahkan lebih rendah nggak apa-apa kalau itu basisnya ada seperti itu. Nah, kemudian yang berikutnya di dalam continuously improve itu ada tambahan kalau bisa menetapkan indikator kinerja itu eh, tidak menetapkan indikator kinerja yang berdimensi negatif. Kita hindari, yuk kita coba menghindari indikator kinerja yang berdimensi negatif karena kata-kata itu doa. Iki gak hari Jumat ceritone doa gitu. Jadi kita kadang-kadang kita secara tidak sadar membuat indikator yang mendoakan buruk kepada orang. Misalnya target angka kematian bayi ditarget. Tahun ini AKB itu ada 10 per 100.000 kelahiran. Jadi tahun depan ditargetkan AKB itu 5 per 100.000 kelahiran begitu. Kelihatan sih continuously improve dari 10 menjadi 5. Tapi secara etika ini enggak etis, Bu. Ya, karena secara teknologi kalau sudah kita targetkan kan harus kita capai. Berarti kita membiayai itu untuk apa? Untuk membuat 5 orang bayi itu wafat. Nah, supaya tercapai, kemudian apa? Ya, kita kemudian by name, by address. Loh, anak isopo dan akan mati, kan gitu. Itu makanya sebaiknya tidak menargetkan hal yang negatif. Alih-alih angka kematian bayi, ibu dan bapak bisa menargetkan angka ibu melahirkan yang bayinya sehat. Gitu. Jadi mengeluarkan uang itu untuk membuat ibu sehat, sehingga harapannya bayinya tidak wafat. Seperti itu, ibu dan bapak. Ya. Nggak ada sebetulnya orang yang ingin ditargetkan negatif itu nggak ada ya. Contohnya kalau ada perusahaan penerbangan, kecelakaannya 0,0001% gitu, saya nggak jadi naik pesawat itu pasti dapat yang 0,0001 itu amblas bukan gitu. Itu ya ibu dan bapak. Nah, kemudian secara leveling indikator kinerja tadi sudah disebut-sebut. Ada output, itu hasil langsung dari kegiatan. Outcome, itu benefit yang muncul. Dan kemudian impact adalah dampak atau hasil dari apa yang sudah terjadi sebelumnya. Itu indikator kinerja. Oke. Lanjutnya, Ibu dan Bapak. Yang terakhir, permasalahan sosial.
banyak sekali permasalahan Ibu dan Bapak. Ini bisa keluar semua. Misalnya kalau kemiskinan itu pasti soalnya nggak sekedar apa definisi dari kemiskinan. Tidak. Di sini Ibu, Siap? boleh bertanya sedikit, Oh, kembali boleh. ke slide yang sebelumnya, izin. Tadi Ibu menyebutkan sebaiknya jangan menargetkan hal negatif ya Bu ya, Iya. seperti angka kematian bayi. Nah cuma kan kalau yang kita tahu kalau seandainya memang betul tidak etis ya Bu, tapi kalau secara angka kan sepertinya lebih mudah diukur gitu Bu. Nah kalau misalnya seandainya jangan pakai hal negatif. Kira-kira bisa diganti apa Bu untuk targetnya gitu Bu? Mohon penjelasan Bu. Terima kasih. Oke, Mbak Ibu Niswa, saya tadi sudah matur, alih-alih menggunakan angka kematian bayi dan angka kematian ibu, kita gunakan targetnya persentase ibu melahirkan yang sehat dan bayinya sehat. Itu ibu tetapkan 95% misalnya, itu probability-nya 5% tidak sehat loh. Tapi tidak menargetkan wafat seperti itu. Jadi yang ditargetkan itu hal positifnya. Kalau tetap menargetkan yang negatif, ibu harus menargetkan 0. Wah, kalau 0 nggak mungkin tercapai dong, Bu. Ya memang, tapi coba dicontoh Pak Polisi, Ibu dan Bapak. Pak Polisi, Pak Kepala Polisi itu kalau mau Lebaran misalnya atau mau Natal itu kan sering diwawancara sama wartawan. Bagaimana kondisi lalu lintas dan seterusnya gitu. Lalu kemudian nanti di akhir bagaimana Pak target nanti di Lebaran ini. Ya dengan kesiapan ini, kesiapan staf kita yang sudah begini, kita targetkan zero accident gitu. Walaupun tahun kemarin itu ada 2000 accident, tetap targetnya zero accident gitu. Jadi kalau hal yang negatif boleh ditargetkan, tapi targetnya harus 0. Pasti ada perasaan begini, ya nggak mungkin Bu bisa dicapai. Ya memang angka kematian bayi itu di Kulon Progo itu ada program sampai dibuat unggulannya Pak Bupati itu. Judulnya itu Nginceng Wong Meteng Ibu dan Bapak. Jadi memperhatikan orang hamil. Artinya seluruh masyarakat itu harus memperhatikan orang hamil. Pun begitu, setiap tahun masih terjadi angka kematian ibu melahirkan. Karena di dalam masyarakat itu selalu ada resiko, misalnya saja ibu yang melahirkan itu punya penyakit bawaan, atau misalnya ada kecelakaan, atau ada hal-hal yang tidak terduga bisa terjadi. Jadi kalau saya kemudian kalau takut nanti tidak tercapai, ya udah yang positif aja. Misalnya seperti tadi, angka atau persentase ibu melahirkan yang ibu dan bayinya sehat. Maka nanti angka kematian muncul nggak? Muncul sebagai residu. Sebagai data nanti akan muncul, oh masih ada angka kematian ibu seperti itu. Gitu nggih, Bu Baik Ibu, Niswa. terima kasih atas Sama-sama. penjelasannya. Oke. Ibu, izin Ibu. Ya, Iya, Kalau mungkin misalnya, agak ke belakang. oke. Yang mana? saya Bu, Ibu izin Bu ya. Saya dari Silakan. Damkar Bu, Damkar Kabupaten Ogan Ilir. Kami kan, saya ini gini Bu, terkait yang kata Ibu tadi nggak boleh negatif kan ya. Kalau saya membuat target itu berdasarkan realisasi tahun sebelumnya, bisa nggak Bu? Misalnya angka kejadian kebakaran, saya menargetkan sesuai dengan tahun lalu. Misal ada 100 kejadian atau 50 kejadian. Boleh nggak Bu kalau saya targetkan untuk di tahun berikutnya? Oh, ini maksudnya untuk menetapkan target Menentukan, angkanya ya. iya, Menetapkan target angkanya. Menetapkan target angkanya basisnya tentu saja kejadian tahun terakhir itu yang pertama dipakai sebagai
landasan, sebagai panduan, tetapi nggak hanya itu, juga permasalahan-permasalahan yang melingkupinya apa. Kalau misalnya permasalahan-permasalahannya, tapi seperti kebakaran gitu, masuk jumlah kebakaran yang akan terjadi ditargetkan. Kan programnya teman-teman di damkar itu kan bukan untuk menciptakan kebakaran toh. Bukan. Ya, makanya Rahasia, kan bukan rahasia untuk kejadiannya, Bu. ya makanya bukan menciptakan kebakaran toh, Iya, tapi kan untuk meminimalisir. Meminimalisir kejadian kebakaran sih sebenarnya. jadi jangan menargetkan jumlah terjadinya kebakaran, tapi misalnya kesiapsiagaan masyarakat seperti itu kan. Kalau masyarakatnya itu menjadi siaga, kebakaran tidak akan terjadi. Kejadian kebakaran akan tetap menjadi data, tapi tidak menjadi target, Bu. Karena kebakaran itu bisa terjadi atau tidak terjadi, itu kan bergantung dari banyak hal. Nah, yang diintervensi oleh teman damkar itu apa? Kan teman-teman damkar juga, saya nggak tahu, ada nggak kegiatan yang berkaitan dengan menyiapkan masyarakat agar siap-siaga, menyiapkan masyarakat agar memiliki awareness terhadap bencana kebakaran dan seterusnya. Jadi lebih kepada itu, bagaimana awareness masyarakat itu untuk ditargetkan, bukan jumlah kebakarannya, bukan jumlah kejadiannya, gitu Bu. Gitu. Berarti sudah salah dari settingan awalnya ya, Bu ya. Kalau Iya. mengikuti pemutakhiran data, Bu. Yang Kenapa? PMK. 900. Yang ini, Bu, yang sesuai dengan prioritas SPM. Iya. Itu kan sudah ada indikatornya. Ya, teman-teman begini ya. Saya tadi matur, teman-teman di daerah ini punya kesulitan yang luar biasa. Yang pertama, teman-teman pun sudah memahami bahwa indikator itu harusnya begini, harusnya begitu, harusnya begitu. Tetapi teman-teman kemudian oleh pemerintah pusat lewat Permen 900, lewat PMK yang macam-macam itu, lewat SPM yang macam-macam itu ditarget macam-macam dari pemerintah pusat yang kemudian mengharuskan teman-teman daerah kemudian iya ya gak bener tapi kok disuruh menetapkan sama pemerintah pusat kayak gitu, iya kan? Terus solusinya gimana? Solusinya simpel Ibu dan Bapak. Ya ikuti aja maunya pemerintah pusat diikuti, tetapi teman tetap logika berpikir yang betul itu tetap diletakkan di range-nya teman-teman. Yang dipaksa oleh pemerintah pusat masuk ke dalam sistem itu toh, yang harus sama dengan itu. Tetapi logika berpikir logisnya teman-teman itu kan tetap bisa teman-teman tulis di dalam renstra maupun range-nya teman-teman. Jadi kita nggak perlu terlalu pening sebetulnya. Ya udah, karepe juragan ya udah tak turuti. Tapi karepe juragan ini nggak benar. Nah, yang benar apa? Tetap kita punya yang benar, kita letakkan di dokumen renstra kita, sehingga ketika kita melakukan evaluasi di akhir tahun, di akhir periode, ketika saya tanya, Bu Ana, kenapa ini risetnya kok nggak digunakan di dalam kebijakan, kok nggak digunakan di dalam masyarakat? Bu Ana tinggal cek, loh, ini bagaimana ya ini? Cara menginisiasi kita itu bagaimana, berapa orang yang sudah kita kasih tahu bahwa ada penelitian ini. Oh ternyata masyarakat yang ikut inisiasi dari penelitian ini cuma 2 orang, makanya nggak jadi. Oh berarti yang akan datang orang yang ikut harus lebih banyak, walaupun itu di dalam Permen 900-nya itu, kegiatannya namanya sosialisasi lah, misalnya ada sosialisasi tentang hasil kajian seperti itu kan jumlah kegiatan sosialisasi yang dilakukan. Nah, kalau seperti itu kan nggak bisa ngelacak. Tapi kalau misalnya selain itu kita tulis, kita masukkan SPD. Tapi jejer dengan itu kita kasih indikator yang benar. Jumlah masyarakat yang ikut sosialisasi. Maka Bu Ana kemudian bisa mengidentifikasi, kenapa ya kok gak ada yang pakai ya? Walah, dari masyarakat segini banyak ternyata yang ikut sosialisasi cuma 2%, makanya nggak digunakan kan gitu.
itu kan akan menjadi lebih bermakna buat teman-teman. Artinya, ya udah permintaannya negara pusat yang nggak masuk akal tetap harus diikuti. Nek nggak diikuti sampean ya kena nggak nyaman juga, Iya. repot juga, dikejar-kejar juga sama negara pusat. Tapi kita yang sudah paham, kita cari cara supaya pekerjaan kita tetap perform dengan baik. Begitu ya Mbak Mei ya. Ya, Ibu. Makasih, Bu. Oke, bagian terakhir Izin dari Bu. G, Maaf. Oh, silakan Mbak mohon Maya. maaf. Ini kalau yang ya, iya. Tadi kan kalau teman-teman yang lain bertanya terkait penentuan indikator. Ini mohon maaf saya agak ke belakang lagi Bu yang terkait metode pengumpulan data yang RRA dan PRA tadi. Tadi Iya, disampaikan untuk RRA itu kan fokusnya di collecting data ya Bu, yang mengumpulkan data, sedangkan kalau PRA itu pelibatan masyarakat dalam mendesain kebijakan yang terkait untuk kepentingan iya. masyarakat. Nah, untuk RRA sendiri Bu, untuk collecting datanya itu lebih fokus ke data apa ya Bu? Kuantitas atau maksudnya kuantitatif atau kualitatif ya Bu? Oke. Itu aja sih yang Rapid perlu. rural, Makasih Bu. Iya. rapid rural appraisal itu karakter datanya lebih condong ke karakter data kualitatif, bukan data kuantitatif. Karena data yang digali di sini di dalam rapid rural appraisal itu lebih kepada data yang sulit untuk disajikan. Misalnya tentang proses, misalnya tentang bagaimana masyarakat, caranya masyarakat terlibat misalnya. Jadi misalnya kalau Mbak Maya mengamati musren, itu kalau data kuantitatifnya itu paling yang muncul begini, jumlah yang hadir di musrenbang. Hanya itu. Tapi kita menggunakan rapid rural appraisal di musrenbang itu, kita bisa menggunakan macam-macam. Ini salah satu contoh saya melakukan rapid rural appraisal di salah satu aspeknya di musrenbang. Ketika di musrenbang itu, saya ikut datang di musrenbang itu sebelum musrenbang itu dijalankan gitu ya. Saya sudah datang duluan itu, pokoknya rajin duluan itu datang duluan. Nah, ketika saya sudah berada di sana, saya bisa mengamati siapa yang pertama datang. Kemudian orang yang pertama datang tuh bahasa tubuhnya seperti apa? Bahasa tubuh bisa menunjukkan dia perilakunya dia. Jalannya gimana? Jalannya merunduk atau jalannya begini dia. Itu kan sudah beda. Itu data yang muncul akan berbeda. Kemudian ketika kita sudah melihat seperti itu, sopo sih iki? Jalannya kok ndangak? Tahu ya bahasa Jawa ndangak ya? Gini nih. Jadi ini kan kalau orang jalannya begini kan sombong kali ya orang ini kan gitu. Apa dia gitu? Pak Lurah kah? Oh bukan, ini bukan Pak Lurah ini. Oh ternyata siapa? Oh alah, itu ternyata bohirnya dan jalan itu loh, makanya kayak gitu jalannya. Nanti kemudian di dalam di situ kita juga bisa mengamati. Ini belum tanya loh Mbak, ini cuma mengamati ya. Pas ini baru duduknya, di mana dia duduknya? Oh di tengah-tengah. Habis itu terus ada orang yang datangnya belakangan. Itu paling belakang. Kalau bisa kakinya yang satu di dalam ruangan, kaki yang satunya di luar ruangan. Pas diidentifikasi, ini siapa sih? Oh ternyata dia wakil dari penduduk miskin. Lah maka kalau sudah seperti itu, nanti pas bicara akan ketahuan siapa yang bicara. Yang bicara pasti yang nggak ini orang duduknya paling belakang itu tadi yang setengah-setengah badannya itu. Pasti dia nggak ngomong apa-apa walaupun dikasih kasih suruh bicara wakil dari ini masyarakat ini diminta monggo eh, Pak Salim misalnya seperti itu. Nggih, matur nuwun pun diundang. Udah selesai dia. Dia nggak punya. Nah, dari sana kita kemudian bisa memahami karena data-data itu nggak pernah muncul ya, Mbak Maya ya. Jadi kita betul-betul di Rapid Rural Council itu menggali data yang sesungguhnya, menggali suaranya mereka. Nah, kalau kita sudah tahu seperti itu, maka menggali suara orang-orang
pas di dalam keterlibatan formal itu nggak jalan, itu benar-benar harus kita datengin satu-satu dan kemudian di in-depth interview supaya keluar pendapat mereka. Dan itu nggak jarang sekali bersifat kuantitatif, datanya biasanya data kualitatif. Begitu Mbak Maya, nggih? Oke. Izin Bu, menindaklanjuti yang tadi, Siap. yang menindaklanjuti yang kayak dangak-dangak tadi kan, Pak, gitu. Berarti mempresentasikannya, maksudnya kan tadi kan itu pengumpulan data yang berdasarkan kualitatif nih. Berarti kalau kualitatif kan berarti kan kayak omong-omong kayak gitu kan, bukan Oke. kuantitatif angka. Jadi kita menuliskannya ada orang yang agak sombong kayak gitu apa gimana, Bu? Apa Ya. ada orang yang agak sombong jumlahnya sekian, ada orang yang pendiam jumlahnya sekian. Apa gimana Bu untuk mengidentifikasikan kita datanya nanti kayak gitu. Nulisnya tuh Bu. Nggak sampai berbunyi sekian Bu. Di kualitatif itu biasanya tidak Oh ya, berbunyi nggak sekian gitu. Nah, kita cukup melakukan indikasi, oh ada masyarakat yang bersikap seperti ini. Kenapa dia bersikap seperti itu? Oh ternyata dia bohir. Terkadang juga ketika oh ada masyarakat ini orang ini sikapnya sombong amat sih gitu. Pas kemudian kita identifikasi dia siapa sih? Wah ternyata dia penduduk miskin. Kok iso penduduk miskin sombong? Hati-hati kita dengan orang yang seperti ini data penting. Karena probabilitasnya orang miskin, mohon maaf ya, orang miskin yang sombong seperti ini dia tuh pengacau biasanya. Nah, jadi memang di aspek sosial itu hal-hal yang berkaitan dengan karakter, yang berkaitan dengan itu memang jarang sekali digali, padahal bagian penting dari aspek sosial itu adalah proses seperti itu. Ngaten nggih? Nah, Siap. siap. Oke. Baik. Ya, izin Bu. Siap. Pak siapa Ya, ini satu belum? dikit dari Rahmat Ibu. Rahmat, silakan. Ya, kami dari perguruan tinggi. Siap Pak Rahmat. Ini terkait masalah sosial, lebih tepatnya ke rendahnya kesiapan kerja lulusan dalam menghadapi tantangan di dunia kerja dan industri. Kira-kira apa rekomendasi yang tepat yang kita terjadi kebanyakan? Ya, makasih Bu, saja. Pak Rahmat boleh diulang karena suaranya di tempat saya putus. Apa tadi problemnya Pak? Program terkait dengan masalah sosial, terkait isu rendahnya kesiapan kerja perguruan tinggi dalam menghadapi tantangan dunia kerja dan industri. Kira-kira apa rekomendasi yang tepat untuk kita? Oke, Pak Rahmat. Jadi pertanyaannya Pak Rahmat tricky sekali ya. Apa masalahnya kalau perguruan tinggi itu kesiapannya menghadapi dunia kerja itu apa namanya masih rendah seperti itu ya, Pak? Saya juga orang perguruan tinggi, Pak. Strateginya sederhana aja, Pak. Ya lulusan kita harus dibuat ready seperti itu. Harus dibuat ready. Bagaimana cara membuat ready-nya? Banyak sekali hal yang harus dilakukan. Karena kemudian ketika kita bertanya, apa kok nggak ready? Jawaban dari strategi apa yang harus dijalankan, tentu saja pertanyaannya, kenapa kok bisa nggak ready? Jangan-jangan kurikulumnya ketinggalan, sudah 20 tahun nggak pernah diupdate. Ya kalau begitu kurikulumnya yang harus diganti, Pak. Jangan-jangan dosennya dosen zaman dulu, sudah zamannya teknologi 20.1. Kita masih menggunakan teknologi zaman kuno. Iya, ya gimana? Gitu. Kemudian fasilitasnya. Kalau fasilitasnya yang nggak ada, perpustakaan seharusnya semua sudah online, gitu. Sehingga kemudian fasilitas bacaan dari seluruh dunia itu. Jadi strateginya apa? Tentu saja bergantung pada permasalahan yang dihadapi. Kemudian apa? Seperti itu, Pak Rahmat. Ya. Izin Siap. Eh, Tenang ya. mungkin nggak Bu? Dalam. Mungkin nggak dari apa? Dari
akademisi Oke. bekerja sama atau berkolaborasi dengan stakeholder Mm-mm. maupun instansi Mm-mm. di mana lulusannya itu berbasis penempatan tenaga kerja gitu. Maksudnya mengurangi tingkat pengangguran. Saya rasa itu dulu, Bu. Mas Danang, oh sangat-sangat mungkin, sangat mungkin sekali. Tinggal bagaimana universitas itu kemudian harus membangun kolaborasi dengan dunia kerja lewat Ya, Bu. mekanisme apa? Ya, makanya Sangat-sangat kami bisa. pun punya sebuah action plan untuk mengurangi tingkat pengangguran itu. Ketika kami melakukan pelatihan, itu tidak hanya berbasis kompetensi, tapi berbasis penempatan. Ya. Yang tujuannya otomatis bisa berkontribusi terhadap penurunan angka pengangguran terbuka. Ya. Tapi kendalanya yang terjadi itu, Bu, terkadang antara pengangguran terbuka dan tingkat kemiskinan itu tidak searah gitu. Jadi belum tentu tingkat penganggurannya itu rendah, kemiskinannya itu sama gitu, rendah gitu. Padahal ketika orang bekerja itu kan seharusnya taraf hidup masyarakatnya meningkat. Secara logika kasarnya seperti itu. Tapi terkadang realitanya ada yang tidak sejalan gitu. Itu terutama di daerah-daerah yang wilayahnya besar tapi dengan kawasan industrinya rendah. Makanya kami juga mencari sebuah inovasi gitu. Bagaimana cara menurunkan tingkat pengangguran terbuka dan menurunkan tingkat kemiskinan dan menurunkan tingkat kesenjangan Gini rasionya. Ya. Saya jawab dalam waktu beberapa menit ya, Pak Danang, walaupun nggak lengkap pasti. Kenapa sih Ya, ada Bu. pengangguran? Ada dua sisi. Dari sisi supply tenaga kerja mungkin tidak siap. Sisi yang lain adalah dari demand tenaga kerjanya, dari permintaan tenaga kerjanya. Pertanyaannya, apakah ada permintaan tenaga kerja? Kalau di daerah yang bersangkutan tidak ada permintaan tenaga kerja, kita sampai bodol melatih orang, dia nggak akan bekerja juga. Oleh karena itu, yang perlu dilakukan adalah sebetulnya menciptakan lapangan kerja. Bagaimana menciptakan lapangan kerja? Yang paling baik, yang paling cepat menciptakan lapangan kerja, tentu saja menciptakan lapangan kerja supaya tujuannya nanti kepada kesejahteraan. Saya bicara tentang kesejahteraan dulu ya, Pak Danang ya. Adalah tentu saja menciptakan lapangan kerja yang berbasis pada ekonomi lokal dan melibatkan masyarakat lokal. Ingat ya, potensi lokal dan melibatkan masyarakat lokal. Kawasan Morowali Utara, perkembangan ekonominya atau Morowali itu berbasis pada kapasitas lokal, potensi lokal, yaitu menggali nikel. Tapi ternyata tetap saja angka kemiskinannya tinggi. Tingkat partisipasi kerja penduduk Morowali tetap rendah. Kenapa? Karena ternyata yang pertama, banyak sekali pekerja pendatang yang bekerja di situ. Sehingga kemudian kalau dipersaingkan kemudian penduduk lokal kalah kualifikasi. Diterima adalah penduduk pendatang. Akhirnya di sini kemudian terjadilah tetap kemiskinannya ada di situ, penduduk lokalnya tidak bekerja. Tetapi kalau yang kita kembangkan adalah potensi lokal yang dikerjakan oleh penduduk lokal, probability-nya ini akan pasti meningkatkan lapangan kerja. Ya, kalau misalnya kita contohkan di Indonesia bagian DIY ini Pak kan nggak ada industri Pak.
apa yang berkembang itu? Ya udah industri kecil aja semua itu yang berkembang. Itu udah menghapus apa namanya tingkat pengangguran terbuka, udah terhapus dengan sendirinya. Jadi menciptakan lapangan kerja, menciptakan investasi. Tapi ketika kita bicara investasi besar, hati-hati. Sleman nih ngundang investor, tapi dengan syarat boleh kalian investasi di sini. Syaratnya mau dikasih syarat 75% pekerjamu adalah orang yang ber-KTP Sleman, nggak KTP Sleman nggak oleh. Dan itu bisa jadi gitu. Nah, kemudian yang kedua, kalau kenapa poverty-nya kok tetap tinggi gitu? Pak, saya sedang studi di salah satu kawasan di daerah Sulawesi Tenggara. Ternyata penduduk miskin ini Pak, nggak mau keluar dari kemiskinannya Pak. Ini problem kemiskinan ya, saya bicara tentang masalah sosial. Nggak mau Pak keluar dari kemiskinannya. Penelitian saya itu judulnya The Cobra Effect of Poverty Alleviation Program. Jadi efek kobra dari program-program penanggulangan kemiskinan. Ternyata setelah kita teliti, kita itu sudah masuk ke situ. Artinya orang tuh nggak mau keluar dari kemiskinan. Kenapa nggak mau? Itu justru bukan karena apa-apa, tapi justru karena program. Program yang didesain oleh negara. Jadi program yang didesain oleh negara itu justru membuat orang merasa nyaman menjadi orang miskin. Gitu. Dan itu terbukti Pak dari penelitian kami. Sekarang agak miris untuk melihat angka kemiskinan menghubungkan dengan yang lain karena fenomena ini sudah terjadi. Jadi enak tetap jadi penduduk miskin, dapat BLT, dapat apa namanya PKH, dapat ini, dapat itu begitu. Karena desain programnya negara bukan empower tetapi charity. Bahaya sekali kalau sudah charity gitu, Pak. Itu Pak Danang mungkin kalau mau lebih detail nanti kita diskusi di luar ruangan ini. Siap, Bu. Matur suwun, Bu. Oke, baik. Jadi yang terakhir teman-teman, ketika kita mengidentifikasi ini tadi, saya sudah matur tadi di beberapa jawaban saya. Yang pertama itu kita selalu bertanya, why? Kenapa ada kesenjangan sosial? Kenapa ada kemiskinan? Kenapa ada pengangguran terbuka? Kenapa ada kriminalitas? Kenapa ada penyakit menular? Kemudian mengidentifikasi who, siapa yang terkena semua, siapa yang miskin, penduduk kota, penduduk desa, penduduk pinggiran, atau penduduk tengah kota, atau penduduk pertanian, atau penduduk perdagangan, atau siapa, gitu. Kemudian where, di mana mereka tinggal, berada di mana mereka. Nah, ini by name address tadi. Siapa yang melakukan pelanggaran HAM, di mana ada kenakalan remaja, gitu. Ini identitas ini diidentifikasi semua. Kemudian when, kapan itu terjadi? Hari ini, besok, lusa, kemarin, atau terus terjadi, nggak kurang nih kemiskinan. Tadi saya matur di negara ini kemiskinan tuh nggak turun-turun jumlahnya, walaupun duit jumlahnya ya Ibu dan Bapak. Kalau persentasinya turun persentasinya ya mesti aja orang jumlah penduduknya bertambah kok persennya pasti turun lah. Tapi jumlahnya nggak turun. Artinya saya mengatakan nggak sukses penanggulangan kemiskinan itu. Nah, maka ketika kita memahami persoalan what, why, who, where, when, maka kita akan bisa mencari tahu how, bagaimana mengatasinya. Seperti Pak Rahmat tadi pertanyaannya, saya tanya dulu why it happen, gitu. Kalau sudah ketahuan why-nya itu how-nya menjadi mudah, Ibu dan Bapak. Sedikit waktu di bagian-bagian berikutnya itu contoh-contoh soal ya Ibu dan Bapak ya. Jadi contoh soalnya seperti ini. Gampang toh? Gampang ya. Nih. Kalau ini kan diberi heading ya, contoh soal konsep perencanaan, contoh soal monitoring. Nanti di soal Ibu dan Bapak itu
ada soal modal sosial, nggak ada. Soalnya itu langsung bunyi begitu aja. Ibu dan Bapak harus mengidentifikasi sendiri gitu ya. Ini contoh-contoh soal. Soalnya menurut saya sih ya nggak sulit gitu Ibu dan Bapak. Cuma memang kita harus sangat paham ya. Hati-hati misalnya kayak gini nih. Hati-hati ya. Hati-hati kayak gini dibaca soalnya. Kemudian ini, nah ini tadi Mbak Maya bertanya tentang PRA dan RRA. Apa itu? Berarti itu masuk partisipatori atau yang RRA, Bu? Apa ini jawabannya? D. PRA, participatory role. PRA, jawaban Karena PRA. melibatkan masyarakat. Kenapa? Karena ini loh, pemerintah Melibatkan melakukan pemberdayaan petani. Jadi kan membuat program tuh ini, membuat program. Kalau RRA tadi kan collecting data. Gitu ya. Ya. Bu, izin mau nanya, Bu. Halo, monggo Mbak Rizky. Ya, ini PRA ini kan bagian dari bottom up planning, Bu. Perbedaan yang mendasarnya apa ya kira-kira? Terima kasih. Oke. Pada dasarnya PRA dan bottom up planning itu pada dasarnya nggak sama sih. Karena kalau bottom up planning itu begini Mbak, dari masyarakat bawah, pingin gini-gini, kemudian mengusulkan kepada yang lebih tinggi, kepada level yang lebih tinggi untuk dieksekusi. Sedangkan kalau PRA itu mengatasi masalahnya mereka sendiri dengan mereka sendiri. Gak peduli kan setuju apa gak setuju ya terserah gitu loh. Jadi kalau bottom up planning itu dia akan menjadi part dari planning yang lebih besar seperti itu. Tetapi kalau PRA itu berdiri sendiri sebagai unit di situ. Bahwa kemudian ini nanti diakomodasi, dia menjadi apa namanya, bottom up nggak masalah. Tetapi pada dasarnya dia berdiri sendiri. Jadi itu bedanya antara apa namanya PRA dengan bottom up planning. Begitu Mbak Rizky? Kalau yang berarti ini jawabannya yang D ya? Yang mana? Kalau yang ini Iya. petani ini Tadi udah dijawab teman-teman ya jawabannya D ya. Ya. Kalau RRA itu gimana apanya Bu penekanannya? Pelibatan masyarakat dalam politik. Suaranya Mbak sih kurang terdengar dengan baik oleh Bu Nunu ya. Kalau RRA gimana penekanannya Bu? Kenapa? Kalau yang RRA yang RRA. Tadi sudah saya katakan yang RRA itu kan penekanannya di collecting data. Kalau ini kan pemberdayaan. Gitu ya. Siap Bu, makasih Bu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ibu, apakah bisa kapan-kapan telepon Ibu? Kalau ada masalah sedikit, diskusi sedikit. Boleh Bu Ana, tapi teman-teman kalau mau nelpon saya, Bukan nelpon WA aja, nggak nelpon. Kalau mau telepon WA dulu, Bu, saya Bu Ana, ini mau telepon, mohon waktunya gitu. Karena kalau tiba-tiba telepon, nomornya nggak saya kenal, pasti nggak diangkat sama saya. Iya benar. Sama Bu, kurang lebih. Bu, jadi jawabannya apa dulu? Minta nomornya Bu. Teman-teman siapa yang mau jawab ini? Ada yang banyak tuh. Bottom up planning Bu. D. D tadi.
D, Bu, D. D, partisipatif Delta ya, daerah. tolong D. dijelaskan. Siapa yang mau Delta, Bu. dijelaskan kenapa Delta. D? PRH. Lanjut Bu soal. Partisipasi teori rural appraisal. Nah, Iya, betul. nih, kata Lanjut, Bu. kuncinya Ini udah di aja highlight. diulang-ulang dari tadi nih. Coba Kata dilanjut. kuncinya di pemberdayaan. Lanjut soal, lanjut soal. Oh, lanjut soal. Soal apa lagi? Bu, lanjut. Soal dari atas aja, Bu. Dari awal, Bu. Oh, Dibahas. dari awal. Ya udah, yuk dari awal wis tak turuti. Nih. Apa tuh? E. Bu, E. Kelanjutan. Sok. Kenapa E? Lingkungan, ada lingkungannya. Kalau Ada lingkungan lingkungan. berkelanjutan. Berkelanjutan. Konsep pembangunan berkelanjutan, Bu. Ya, Sustainable development. ini nggak sekedar lingkungan karena di sini ada pertumbuhan ekonomi, ada kesejahteraan sosial, perlindungan lingkungan. Makanya dia pembangunan Oke. berkelanjutan. Gitu ya. Ya. Bu. Soal berikutnya. B. Apa yuk? B. Kenapa B? Ada Efektivitas program dan Nilai kebijakan. efektivitas efisiensi. ada tanda-tandanya tuh. Nih, kata kuncinya. Apa itu tujuan? Ada warnanya, Bu. Ada warnanya. Ada Iya, Bu bilang ada warnanya, Bu. Dari Betul, 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 betul. Dicari kata kunci, jangan dilihat warnanya. Warnanya itu bisa berubah-ubah itu. Belum selesai kita baca, Bu, sudah dijawab. Hurufnya ada warnanya, Bu. kodenya. Iya, jadi kata berwarna kuncinya dijawab. mencapai tujuan. tujuan. Jadi yang mencapai tujuan kan berarti di sana ya. Kemudian ini apa nih? Ini juga ada warnanya, Bu. Dulunya juga ya. Aku nggak bisa ngilangin karena ini sudah di PDF. Modal sosial. Sosial, Ada warnanya, karena ada warnanya. Yang ada komanya, Bu. Ada komanya. Ada titiknya, Bu. Ini ada komanya, semua ada komanya. Kata kuncinya di mana itu, Bu? Arisan, Ada sosialnya, Bu. sosial. Sosial. Kata pentingnya apa tuh? Ini loh. Menolong ya, interaksi sosial. Nah, Ya. jaringan. Di luar. Nilai sosial karena ada interaksi sosial. Oke, ojo dilihat warnanya sampean kok Iya. ngeling-ngeling di kode soal yang diberikan Bappenas nggak nanya kan? Tapi Ibu, Misalnya dibaca dulu dong, kasih selesai. Jauh. Ada titiknya aja, Bu. Bitan apa, Bu? tapi Ibu, kalau melihat ini izin Ibu ya kayak jimpitan, kemudian saling kalau jangan tolong menolong mungkin agak nasional kali ya Pak Bu ya. Kalau jimpitan, mungkin kalau memang itu antara budaya dan sosial pikiran kayak gitu kan jawabannya apa? Apa yang bisa membedakan budaya sama sosial itu? Karena kalau bagaimana kita interaksi kumpul dengan masyarakat itu mungkin sosial. Tetapi kalau kayak jimpitan, mungkin kan kata daerah satu dengan daerah lain kan berbeda. Itu termasuk budaya juga Bu. Gimana Bu? Ini itu tidak salah Bu ya, jimpitan itu bagian dari budaya ya, gotong royong itu juga bagian dari budaya. Tapi kalau melihat jalan ini modal Aksi budaya, sosial. ini kan ada keterangannya merujuk pada nilai dan norma yang diwariskan dalam suatu budaya. Ini kan tidak berbicara tentang hanya mewaris gitu. Jadi kita juga harus baca di dalam jawaban yang ada itu batasi pengertian kita gitu Bu. Yang kamu aja Oke. Kemudian yang berikutnya ini Ayo, ini nggak ada warnanya. nggak ada yang warnanya, yuk, apa yuk? mengutamakan kepentingan investor untuk memastikan kelancaran D. pembangunan. Yang tidak tepat loh yo. Yang D. Delta. Ada warnanya. Ada warnanya juga. D. Arep tak busuk gak iso ini sudah PDF. Kata soalnya. kuncinya investor itu, Bu. Heeh. Jangan dihapus, Bu. Jangan dihapus biar buat belajar ya. Ya, Bu. Proyek
Ini Bu. Belajar. Biar tuh biar belajar Bu. Selesaikan soal dulu dong. Ini Sudah ada tadi ya. Ini ada warnanya semuanya. Sekarang ini. Berarti ada warnanya. Ini ono Bu. Ya relevan Bu. Kenapa relevan? Ini C. Harus jalan nih Bu. Itu logis, Jalan. logis Jalan. terhadap apa yang kita Sesuai. kerjakan itu sesuai dengan Ini loh. program kegiatan. Bu, B. C. B. C. 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 Ada warnanya C. Ada warnanya. Tiga-tiganya harus sejalan. B dong C. dapat diukur. Apa sejalan itu loh? Sejalan. Relevan C. Relevan. Jalan. Relevan. Jalan. Relevan, Itu adalah sejalan itu relevan Bu. Hendak yang hendak diukur berarti mau kan yang mau diukurnya tapi itu enggak. efektif Bu kalau saya. Bilangin aja dulu warnanya. Ih, gak iso dilangi dong. Efektif Bu. Kemudian ini B. Bu Nuno izin. dalam Yang soal sebelumnya tadi yang smart tadi. mana? Struktural. Ini Nah ini tambah. kalau misalkan nggak ada Bu. Kalau ini misalkan di C ini kita nggak ada tandanya kan kita akan bingung di antara measurable ya Bu ya. Karena di sini kan ada clue-nya diukur. Measurable ini kan juga indikator kan harus bisa Jalan. diukur. Itu lah galak Kira-kira soal tuh membedakan galak. apa ini Bu ya? Bedanya dengan measurable. Pertanyaannya bedanya dengan Measurable. measurable Kak. Kalau measurable itu kuncinya adalah bisa diukur secara kuantitatif. Jadi bisa diukur. Ini bukan hendak diukur tapi bisa diukur. Ada kata bisa toh. Bisa diukur. Bisa diukur itu berarti kuantitatif. Jadi bisa diukur. Gitu. Itu bisa di. Ini bukan bisa ya, tapi ini hendak ya. Lanjut Bu. Lanjut. Ini Nanti udah. Pertanyaan seluruh kalian lihat yang Struktural. Pak Heri Mandiri Pak. Tidak dapat sasaran. Tetap bisa. Ya Bu, makasih. Struktural. B struktural. Struktural. Ini masalah D. kelembagaan Ibu dan Bapak. Kebijakan nih Bu. Kebijakan tidak tepat sasaran. Kebijakan Pak. Bu. Kebijakan. Kalau kebijakan Ibu dan Bapak itu terlalu general, kebijakan itu terlalu besar sekali. Ini spesifik, tidak tepat sasaran. Tidak tepat Teknis Bu, sasaran teknis itu Bu. Bu, izin Bu, bukan berkaitan dengan teknis, Kenapa tetapi bukan di teknis ya, dalamnya Bu? B, ada struktural. kebijakan yang spesifik. Jadi kalau Karena bicara ada warnanya. struktural, itu tentang kelembagaan. Jadi kelembagaannya yang keliru, proses dan prosedurnya itu yang keliru dan itu struktural. Struktural. Yang B Bu. Saya melihatnya karena program gitu Bu, program penanggulangan berarti struktural. Oke. Tapi ini sebetulnya ada di sini kata kuncinya. Tidak tepat sasaran. Tepat sasaran. Nah, Izin Bu, mohon bertanya Bu yang terkait ini Bu, kenapa yang tidak tepat sasaran ini ke struktural ya Bu, bukan ke teknisnya ya Bu ya, bukan ke teknis ketika dilakukannya ya Bu. tidak, karena begini, tidak tepat sasaran itu bukan kalau teknis itu cuma delivery-nya Kak. Cuma delivery-nya. Jadi benar-benar teknis delivery-nya seperti apa. Tapi kalau kita berbicara tentang tidak tepat sasaran, itu bukan hanya delivery-nya, tapi di dalamnya ada policy-policy misalnya saja. Untuk pendataan penduduk misalnya saja. Itu struktur kelembagaannya sudah amburadul gitu loh. Jadi persoalan ini ada di dalam struktur kelembagaannya. Jadi ke dalam persoalan struktural. Belum lagi nanti desain verifikasi datanya itu pun bermasalah. Jadi itu semua berkaitan dengan struktur kelembagaan yang ada. Begitu Bu Apri? Baik Bu, terima kasih Bu. Bu Nono mau tanya, Dalam berita dimensi permasalahan sosial itu apa aja ya Bu? Dimensi sekali. permasalahan sosial. Ini permasalahan sosial sih.
dimensi permasalahan sosial. Ada berapa dimensi permasalahan sosial itu mengandung makna. Tadi yang pertama tadi karakternya, multi stakeholder, multi relasi, multi kepentingan, itulah permasalahan sosial. Itu Bu Rita. Mau tanya Bu, Dalam Heri tolong di-mute. kalau arisan itu Bu masuk masalah sosial ya? siapa nih yang nanya nih suaranya Pak kecil banget. Heri, mohon maaf Pak Heri. Pak Heri Oh mohon iya Bu, di-mute ya dulu ya. dong.